Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Fauzia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 Fakultas Agama Islam Unismu Purwakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran dakwah menurut Dr. KHEZ Mutakin. Langsung saja ke materinya. Dakwah menurut beliau ialah perlu mengedepankan syiar Islam yang persuasif dan juga edukatif. Baik secara kultural maupun struktural, dakwah beliau dalam aspek dinia menciptakan umat Islam yang rukun dan memberikan pemahaman yang mudah diterima daripada mempertajam khilafahnya. Dalam aspek duniawiyah, beliau mengupayakan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketertiban, dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam merealisasikan nilai-nilai dakwah, juga mencanangkan agar setiap desa memiliki paling sedikitnya 1 juru dakwah. Setiap kecamatan memiliki paling sedikitnya 200 juru dakwah yang memiliki integritas ilmu, keterampilan, mental pejuang, paham kebangsaan, dan keimanan yang kokoh. Menurut Dr. KHEZ Mutakin menyadari bahwa pengetahuan adalah amanat. Selain itu, Dr. KHEZ Mutakin berpandangan bahwa dai harus menjadi pribadi yang menarik dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Penggunaan bahasa, pendekatan, kecerdasan dalam materi menjadi keunggulan seorang dai. Prinsip dakwah inklusif adalah pengetahuan. Kemudian pandangan Dr. KHEZ Mutakin mengenai dakwah ialah persamaan manusia di hadapan Allah, yang membedakan ialah ketakwaannya. Sehingga siapapun akan berlomba-lomba menjadi pribadi takwa sehingga dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Dalam pandangan beliau, konsep tersebut adalah dakwah madani yang merujuk pada Quran Surah Al-Imran ayat 110, bahwasanya Allah tetapkan manusia sebagai umat untuk menjadi dasar berdakwah serta mengajarkan pengetahuan sebagai karunia dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerapkan politik kompromi di mana nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar dalam berpolitik, sehingga beliau mengakomodasi kepentingan Islam dalam berpolitik, juga kepentingan politik yang ditunjukkan kepada kebermanfaatan untuk umat Islam khususnya. Di antaranya, beliau menggagas dan mendirikan YAM atau Yayasan Amal Bakti Pancasila untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang membutuhkan permukiman rakyat. Hal itu diprakasi saat beliau aktif sebagai Ketua MUI dan Rektor Unisba, yang juga berpengaruh pada dukungan muslim profesional. Pada aspek sosial ekonomi, beliau menggagas dakwah pembangunan, yakni kegiatan keseruan dan ajakan kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam yang bertujuan untuk mensukseskan program pembangunan nasional. Dakwah pembangunan ialah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pembangunan fisik dan ruh sehingga benar-benar menciptakan masyarakat yang saling memahami, mengisi, mendukung sesuai dengan keadilan sosial dan tujuan kemerdekaan. Gagasan Kiai Dr. KHEZ Mutakin senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai prinsip beragama dalam Islam serta nilai-nilai Pancasila sebagai kontrak sosial masyarakat Indonesia. Selain itu juga konsep pendidikan yang digagaskan ialah memanusiakan manusia, sebab kekayaan ekonomi akan sia-sia jika pendidikan terbelakangkan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, Dr. KHEZ Mutakin memiliki prinsip persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dalam bidang sosial ekonomi dan keagamaan, kegigihan beliau dapat mengusahakan agar zakat dan infak terhimpun dalam satu wadah berupa BAZ atau Badan Amal Zakat, agar pemanfaatannya lebih terarah menjadi kekuatan syiar Islam dalam menyelesaikan masalah sosial, kemiskinan, dan peningkatan sarana beragama. Sementara dakwah beliau dalam bidang pendidikan ialah gagasan pendidikan Islam modern, yang juga termasuk salah satu pilar dakwah. Konsep dakwah dalam
konsep dakwah pembangunan selain ekonomi dan dakwah. Dalam gagasan pendidikan Dr. KH.EZ Mutakin berpandangan bahwa pengetahuan adalah amanah sehingga tidak ada batasan dalam belajar. Konsep pendidikan modern ini diantaranya mengintegrasikan mengenai nilai-nilai Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum sebagai pencetakan kader-kader dakwah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penuturan atau penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.